Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul yaitu Pemikiran Islam menurut Muhammad Abel Al-Jabiri. Dari pembahasan yang pertama, mari kita bahas tentang biografi singkat Muhammad Abed Al-Jabiri. Figuing, Maroko bagian Tenggara pada 27 Desember 1935. Al-Jabiri merupakan seorang filosof Islam kontemporer yang berasal dari Maroko. Masa pendidikannya ia tempuh di kotanya sendiri. Mulanya ia dikirim ke sekolah agama, lalu ke sekolah swasta nasionalis, madrasah Hurrah Wataniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan 1951 hingga 1963. Ia menghabiskan waktu 2 tahun di sekolah lanjutan negeri atau setingkat SMA di Casablanca. Al-Jabiri muda adalah seorang yang aktif dalam bidang politik yang berideologi sosialis dan masuk dalam partai Union Nationale des Forces Populaires atau UNFP yang kemudian berganti menjadi Union Socialiste des Forces Populaires atau UNSFP. Selain dalam bidang politik, Al-Jabiri juga tekun dalam bidang pendidikan. Ia membatasi diri pada dunia Islam Arab sebagai tempat timbulnya agama Islam. Baik, selanjutnya mari kita bahas karya-karya Al-Jabiri. Adakah karya Al-Jabiri termasuk yaitu Nahwu wal Taruf, buku tentang tata bahasa, dan Al-Kitab Al-Rabi Al-Mu'asir, Dirasah Narkiyah Tahliyah, buku berisi penjelasan orang Arab yang berkaitan dengan pencerahan pemikiran. Selanjutnya ada Al-Aqil Al-Arabi, buku tentang kritik terhadap akal Arab. Ada lagi Takwim Al-Aqli Al-Arabi, buku tentang ketepatan akal menurut orang Arab. Ada lagi Bunya Al-Aqli Al-Arabi, buku tentang pembinaan akal menurut orang Arab, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang pemikiran Al-Jabiri. Yang melatar belakangi pemikiran Al-Jabiri yaitu ketika beliau membaca diskursus pemikiran kontemporer. Beliau menemukan fakta bahwa pemikiran Arab pada masa 100 tahun yang lalu tidak mampu menggambarkan Islam secara utuh. Pemikiran Islam menurut Al-Jabiri. Muhammad Abed Al-Jabiri adalah salah satu pemikir Arab kontemporer yang proyek pemikirannya sangat diperhitungkan, baik di dunia timur, Islam maupun Barat, Eropa sampai Amerika. Pemikirannya yang dianggap sekular liberal sempat menggemparkan dunia pemikiran Arab dan Islam, termasuk Indonesia. Menurutnya, Islam adalah sebagai agama sejak lahirnya mempunyai nilai-nilai yang kritis, nilai-nilai yang khas. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, yang mencakup seluruh permasalahan kehidupan manusia dan berkaitan dengan sosial, alam, dan kehidupan. Islam Al-Jabiri tersusun dari 3 metode, yaitu ada Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir yang berdasarkan atas teks secilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran. Sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi teramanannya otoritas teks tersebut. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atau direct experience atas realitas spiritual keagamaan. Karena itu berbeda dengan sasaran bidik Bayani yang bersifat esoteris, sasaran bidik Irfani adalah aspek esoteris atau bangunan batin teks. Dan karena itu, rasio digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman spiritual tersebut. Yang terakhir ada Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak berdasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntukan logika. Pada tahap tertentu, keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual dan hanya akan dapat diterima jika sesuai dengan aturan logika. Yang terakhir, mari kita bahas tentang relevansi kaitan epistemologi Al-Jabiri terhadap pemikiran Islam. Yang pertama, gagasan epistemologi yang ditawarkan Al-Jabiri mengajak kita untuk berpikir kritis apa yang dianggap sebagai rujukan dan cara merujuknya. Hal yang dibutuhkan adalah mengkombinasikan antara kritik masa lalu agar
terhindar dari manipulasi sejarah untuk kepentingan sekarang, dan juga kritik masa kini agar tidak muncul upaya penegasan identitas serta epologi. Yang kedua, gagasan dilahirkan oleh Al-Jabiri bisa menjadi cara agar umat Islam lebih terbuka dan objektif untuk menyikapi tradisi dan pemikiran keislaman. Yang terakhir, gagasan modernitas yang ditawarkan oleh Al-Jabiri bukan untuk menolak tradisi masa lalu, melainkan untuk mengupgrade sikap serta mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi, sehingga menjadi pesan perubahan, serta menghidupkan kembali berbagai mentalitas dan norma pemikiran beserta aplikasinya. Baik, cukup sampai di sini pembahasan dari yang saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.